Halo, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik. Baiklah, baik ya. Kok sendirian aja di kelas? Iya, lagi berpikir ini bagaimana cara mengatasi masalah, berpikir suatu sistem yang tepat untuk mengatasi anak ini. Masalah Bingung ya hadapin anak di sini ya? bingung sekali, Beda sekali sama anak-anak yang ada di sebelah bawah ya. beda, sangat beda. Bisa dibilang 95% beda. Ya. Bagaimana perasaan Anda ditempatkan di tempat baru yang kondisinya serba kekurangan seperti ini? Ya, alhamdulillah ya, merupakan suatu tantangan juga sih. Tantangannya Iya, walaupun di sini siswanya sedikit Iya. dibanding di bawah, saya menghadapi hampir yang 40 orang. Merupakan suatu tantangan yang sangat besar di sini. Berbanding terbalik sama yang di sini ya. Siswanya satu kelas cuma 5 orang. Iya, Tapi yang 5 orang itu lumayan merepotkan Pak ya? lumayan. Lumayan merepotkan. Jadi di sini nggak apa-apa, saya minta waktunya sebentar Pak. Ya nggak apa-apa, sekedar ya kita sama-sama berdiskusi lah terkait ya pengalaman kita mengajar di kelas. Terus nanti mungkin saya mendapatkan ilmu baru dari Bapak, terutama Bapak termasuk guru senior di bawah. Kita saling sharing kan, Bapak juga yang lebih lama dari sini. Sudah 5 tahun mungkin, sudah kenal seluruh kuliah di sini, gimana karakter anak. Jadi mungkin saya cuma ingin mengetahui sih dari Bapak guru ini bagaimana pengalamannya mengajar di sekolah ini. Kalau secara di dalam hati sih merupakan suatu tantangan, tapi masalah juga sih karena saya kan dari semester 2. Iya. Terus saya mau jenjangnya mau tinggi naik kelas. Oh iya betul. Terus hasilnya belum muncul, bisa dibilang 10%, baru 10%. Apalagi sekarang kan kita belajarnya nggak maksimal ya. Ya sama dalam kondisi pandemi seperti ini. Pandemi terus kalau di sini kan saya bingungnya lingkungannya pas waktu hujan begini, Iya. anaknya sering masuk. Betul dari. Masalahan dari karena orang tua juga kan. Iya betul. Anaknya kalau musim hujan dibawa ke ladang ya, menanam padi. Orang kan tinggalnya kan sekarang di ladangnya, Iya, di rumahnya. Iya betul betul. Apalagi sekarang kalau kita di masa pandemi ini dituntut untuk serba online. Sedangkan di sekolah kita kan nggak memungkinkan buat online. Sinyal aja susah Pak ya. Jadi gini Pak, saya cuma sedikit pengen tahu. Tadi udah pengalamannya sudah, saya pengen tahu aja sih. Kan sekolah di sini itu kan beda sama di bawah. Di bawah kan yang bisa dibilang anaknya teratur, tertib, terus juga anaknya bisa dibilang nangkep-nangkepnya cepat. Sedangkan kan di sini ya bisa dikatakan amburadul lah misalnya. Dari segi berpakaiannya jarang pakaiannya rapi, terus dari segi keaktifan di sekolah juga kalau nggak ditanya nggak menjawab. Jadi nggak ada inisiatif sendiri buat bertanya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini di atas, saya pengen tahu sih bagaimana cara Bapak mengatur lingkungan kelas yang kondisi anaknya serba bisa dibilang kurang aktif seperti itu. Iya. Pas permasalahan awal pas saya naik masuk kelas ini, saya heran sekali karena semua fasilitas sangat kurang kan. Iya betul. Dulu pas saya baru datang masuk kelas 1 ini, kan siswanya kan dicampur, Iya, kelas betul. 1 sama kelas 2, Iya. karena kekurangan kelas di sini. Iya. Makanya masih bingung, makanya saya desak teman guru supaya sehingga hasilnya maksimal. Saya ingin pisahkan antara kelas 1 dan kelas 2. Makanya kan dipergunakan untuk kelas 2-nya dipergunakan di perpustakaan. Nah, setelah itu kan siswa saya ternyata 5 orang untuk yang kelas 1. Dan itu setelah beberapa bulan saya amati, anak itu kesulitannya dalam belajar. Mungkin karena otaknya itu pas lama karena campurnya ke kelas 2, sehingga ke bawah gitu. Dia sukanya main-main. Memang sih untuk kelas 1 kan sukanya main-main. Setelah pisah dan pas walaupun sudah lama sekolah di sana kan dia tidak pernah bawa buku kan. Jarang bawa Tidak pernah bawa perlengkapan masalahnya. Sehingga saya punya inisiatif, saya bikin buku satu. Terus alat tulis. Nah alhamdulillah memang walaupun
sangat bangga sekali. Itu sistem saya lebih banyak bermain, lebih banyak bernyanyi. Terus kan kebiasaan nih Pak Guru, pengalaman saya juga sudah pernah mengalami hal yang sama, membelikan anak-anak itu buku dan pensil bagi yang tidak membawa nih. Tapi kalau kita belikan ternyata setelah dibawa pulang besoknya lagi katanya hilang. Nah, itu bagaimana cara Pak Guru mengatasi itu? Iya, kemarin kan sistemnya beberapa minggu pas selesaikan pelajaran saya tarik lagi bukunya. Saya tarik pulang. Tapi nggak dibawa pulang ya? Dibawa pulang. Oh ya. Tapi karena cerita teman-temannya, ya maunya bawa lagi. Bawa pulang. Tapi sudah saya kasih tahu sih, alhamdulillah sudah bisa mengerti. Dia kan anak kecil, biasa suka coret-coret gambar-gambar di rumahnya. Nanti kalau digambar-gambar, bukunya saya tarik kembali, saya kasih lagi. Nah, itu alhamdulillah sudah bisa mengerti. Tapi berarti dengan pengertian yang diberikan oleh Pak Guru, anak-anak tidak menghilangkan lagi buku peralatan tulisnya ya. Mantap sekali nih Pak Guru. Walaupun sudah berkembang sedikit, merupakan suatu bangga dengan saya. Dulunya kan dia tidak kenal abjad, tidak kenal angka. Sekarang kan beberapa bulan ini kenal angka, walaupun sampai 14-an dan abjadnya masih setengah. Iya, betul. Ya, itu merupakan suatu kebanggaan. Dan saya juga masih berpikir bagaimana sistem supaya anak itu lebih cepat menangkapnya. Iya, saya juga lumayan susah ya kemarin. Kendalanya anak-anak itu bisa dibilang tidak ada pengulangan pembelajaran di rumah. Jadi misalnya kita udah kasih dia materi di sekolah, terus tiba-tiba sampai rumah main-main dibawa ke ladang sama orang tuanya, besoknya materinya udah hilang lagi. Taruhlah kayak abjad tadi. Hari ini mereka kita ajarkan abjad sampai misalnya huruf A sampai E. Nah, mereka udah bisa di sekolah. Pas pulang, lupa mereka, besoknya udah lupa. Nah, itu saya bingung cara mengatasinya itu. Makanya bisa pengaturan kelasnya kan bangkunya kan cuma kita pakai kan 4. Ya. Kadang berjejer, kadang saya buat lingkaran supaya tidak bosan kan. Kadang saya menjadi center kan berada di tengah gitu. Saya juga sering pakai media gambar supaya lebih cepat ingatnya. Karena kalau media seperti biasa tulis di papan, nah itu sering tidak merhatiin. Bosan ya? Iya, bosan. Saya printin gambar, kadang abjadnya itu beserta gambar terus beda-beda warna, saya kasih pulang. Tapi mungkin saya juga bingung karena kebiasaan udah beberapa minggu kadang disuruh bawa tiap sekolah bawa supaya bisa diulangi, hilang, ini lagi. Itu sistemnya ternyata di sana. Kita jangan merasa cepat jenuh dan harus berjalan bersabar. Iya, itu walaupun cuma sedikit tapi ya cukup menguras emosi lah ya. Berarti dalam hal mengatur lingkungan kelas ini kira-kira menurut Bapak nih ya, sampai sejauh ini pengalaman Bapak mengajar di sana itu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki, apa yang belum baik? Untuk fasilitasnya memang sangat kurang sekali. Karena itu saya masuk pas di musim penghujan juga, di bawah papan tulisnya kan bocor. Tetap sekali ada air di sana. Sehingga saya sering tidak menggunakan papan, makanya saya sering bisa buat lingkaran gitu tempat duduknya, berpindah-pindah pengaturan kelasnya. Kadang dan tidak monoton untuk selalu belajar, kadang lebih banyak bermain. Diselingi belajar gitu ya. Berarti intinya yang perlu diperbaiki memang fasilitasnya ya. Fasilitasnya yang memang ya bisa dikatakan namanya kita sekolah pinggiran, sekolah terpencil, sekolah 3T itu jarang dilirik sama pemerintah. Mungkin ya dari video kita ini mungkin bisa tersampaikan nanti supaya sekolah-sekolah kayak kita nih ya minimal ini kan terakhir dapat rehab itu kalau nggak salah tahun 2011 ya, sampai sekarang sudah kondisi para tertinggikan, benar fasilitasnya sih menurut saya kurang layak lah. Sekarang yang juga ingin mengetahui bagaimana cara Bapak Guru memandu murid di kelas, mengingat seperti yang Bapak Guru ceritakan tadi ya, anak-anak itu walaupun cuma sedikit jumlahnya tapi ya bisa dikatakan nangkep materi itu susah ya. Terus ya juga jarang sekali masuk sekolah terutama di musim penghujan seperti ini. Kalau udah musim panen atau musim tanam itu kan jarang sekali masuk sekolah. Nah, bagaimana cara Pak Guru memandu kelas yang kondisi muridnya seperti itu? Dalam manipulasi ini
memang di sana sangat dibutuhkan lagi kesabaran yang besar. Saya manusia dengan sedikit-sedikit, contohnya abjad aja. Saya coba tiga abjad A, B, C, D. Saya buatkan dia gambar, terus ditempel di depan. Nah, memang mungkin karena daya ingatnya saya juga tidak tahu. Sekarang ingat, nah, dia maju satu-satu kan. Nah, saya kasih tahu ini gambar ini. Nah, yang warnanya ini supaya lebih ingat, beda-beda kan. A-nya beda warnanya, B-nya beda, C-nya beda. Saya kasih lembaran dan saya buat di depan kelas, di papan tulis dengan spidol. Nah, setelah itu saya pandu satu-satu maju supaya ingatannya lebih kuat. Berarti intinya anak ini gampang lupa. Iya. Karena mungkin ada pengulangan di rumah. Biasanya kita ulang karena dia lupa juga. Beberapa minggu itu aja. Memang bisa dikatakan pendampingan orang tuanya ya, perannya kepedulian orang tua terhadap anaknya sendiri gitu. Memang kalau pendampingan orang tua di sana bisa dibilang sangat minim sekali. Karena kan kasus keluarganya juga lebih banyak, orang kasusnya kan di luar negeri, keluarga. Oh iya. Siswa saya, dia tinggalnya sama neneknya, terus neneknya kan suka di ladang. Kurang perhatian lah bahasanya ya, kurang perhatian. Nah jadi ya resiko kita lah di tempat seperti ini. Tapi tetap semangat Pak Guru, bagus sekali. Saya lumayan mendapatkan yang ilmu baru dari Bapak Guru. Ya, ini saya sedikit pengen penasaran juga ini. Kan tadi Bapak bilang kalau ya anak-anak ini kurang diperhatikan sama orang tuanya. Ya banyak yang tahu lah orang tuanya pergi merantau, dia tinggal sama neneknya. Ada juga orang tuanya kalau nggak salah itu siapa namanya? Itu dia udah nggak ada orang tuanya sama sekali. Dia tinggal Taufan. Ya Taufan ya, orang tuanya meninggal dua-duanya. Nah, bagaimana cara Bapak melibatkan murid dan orang tua dalam pembelajaran? Intinya bagaimana cara orang tua itu ikut dalam pembelajaran yang Bapak lakukan seperti itu? Karena saya guru baru di sini, memang saya berpikir harus sebenarnya terjun ke orang tuanya. Tapi pas siswa saya itu lebih bingung kan, karena semua walinya itu siswa saya yang 5 itu cuma 2 orang yang punya orang tua di rumahnya. Novi ya? Iya. Kalau Novi itu kan orang tuanya di Malaysia, dia tinggal sama neneknya. Yang di sana itu Ilaja ya. Oh iya. Sama Slo. Terus kan yang punya orang tua kan pas turun itu kita konfirmasi, dan juga dia Ila itu penangkapannya bagus karena memang orang tuanya itu guru TK. Tempat saya kebingungan ini yang orang tuanya memang karena pendidikannya juga tidak ada kan, orang tuanya walinya itu kan neneknya, terus kan udah tua. Gimana walaupun kita maksimal secara begitu untuk memberikan pengertian kan, dan karakter orang tua di sana juga sulit sekali kan, karena dirinya pengertian tentang pendidikan juga di sana. Berarti ya, saya cukup banyak mendapatkan informasi dari Bapak Guru ini. Dari cerita Bapak Guru tadi saya tangkap ini ada beberapa mungkin yang menjadi kendala dalam pelajaran, terutama ini yang paling kelihatan ini adalah pengaruh orang tua ya, karena memang orang tuanya jarang ada di rumah ya. Nah, menurut Bapak nih, saya penasaran sih, tadi sudah saya bilang cara mengatasi permasalahan seperti ini yang orang tuanya tidak ada, menurut Bapak seperti apa? Nah, memang kan orang tuanya nggak ada, kita kasih perhatian yang agak lebih. Berarti intinya kita kasih perhatian lebih ya. Ibaratnya walaupun kita bukan orang tua asli, setidaknya kita berperan sebagai orang tua asli di kelas ya. Seandainya kita paksakan, memang karena orang tuanya perhatian orang tua itu tidak bisa maksimal di rumah. Ya, seperti itu. Berarti intinya di sini menurut Bapak yang perlu kita lakukan adalah dalam pelibatan orang tuanya itu kita juga harus sebagai guru harus berperan sebagai orang tua seperti itu ya. Kira-kira dalam proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan selama ini apa hal yang masih mengganjal bagi Bapak? Maksudnya apa yang masih menurut Bapak masih menjadi PR berat di anak-anak ini? Menurut saya pribadi sih itu
sangat minim dan masih berpikir sistem atau metode yang cepat untuk anak itu bisa, itu merupakan PR yang sangat besar. Semua sistem dan strategi sudah saya coba, tapi memang mungkin karena otak mereka kayak tidak tahu juga. Tapi yang penting sudah kita coba aja, masih memilih strategi dan metode yang tepat. Mungkin bisa menggunakan media pembelajaran kayak nonton video gitu misalnya. Kan di sekolah ada LCD sekarang ya. Memang ada LCD, tapi di kelas saya kan listriknya nggak ada. Oh, berarti intinya fasilitas lagi kayaknya ya, fasilitas lagi. Nanti mungkin kita coba bahasakan ke kepala sekolah. Jadi dari pembicaraan kita yang tadi lumayan lama ini, menurut Bapak apa yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita tadi? Pembicaraan kita ini ya, saya kan orang baru, itu sih Bapak bisa menyampaikan keluh kesah saya, walaupun cuma diskusi keluh kesah kepada kepala sekolah. Terkait fasilitas yang masih ada kurang. Dan mungkin besok atau pas kapan kita kumpul untuk sama-sama bicarakan masalah ini, mengenai tentang anak ini, mengenai orang tua bagaimana solusi supaya pendidikan atau pengertian mereka cepat. Terus kapan kira-kira kita mulai melakukan rencana yang Bapak rencanakan dari yang yang kita ya bisa dibilang keluhan kita kepada fasilitas anak di kelas, terus cara mengatasi anak-anak yang kurang diperhatikan sama orang tua, kapan kira-kira kita lakukan itu? Mungkin setelah anak kan sedang 4 di sini ya, sedang ulangan 1 minggu ini, mungkin setelahnya dan pasti ada kumpul rapat tentang pengolahan nilai. Nah itu kita singgung sedikit-sedikit. Yang jelas itu buat kebaikan anak kita ya, seperti kita. Kira-kira nih, tadi kan sudah kita rencanakan kapan kita akan melakukan semua itu. Siapa yang bisa membantu Bapak melaksanakan semua itu? Kira-kira siapa? Yang sering teman saya sih yang dekat, Bapak sendiri dan beliau yang sering timbang pikir ya, diskusi. Berarti ya. Intinya kita harus segera melakukan perubahan, terutama dalam hal mengajar yang bisa dikatakan yang anak ini emang, bahkan saya juga sedikit cerita mungkin kalau saya ditempatkan di sini juga saya di ngajar kelas 3 dan itu sama sekali anak-anak itu belum bisa belajar tulis hitung. Dan benar Pak, kalau misalnya kita sudah berhasil membuat anak itu baca saja itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Itu kayak ada kebanggaan sendiri lah, mengingat kondisi anak yang dia serba kekurangan seperti itu. Jadi intinya tetap semangat Pak. Ya semoga kedepannya kita bisa memberikan yang terbaik buat sekolah kita. Semoga kedepannya juga anak-anak juga bisa cepat mengerti apa yang kita sampaikan, dan semoga juga orang tua selaku pembina atau pembimbing anak di rumah juga mengerti perannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Oke, kalau gitu tetap semangat Pak. Ya.